Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang atau selamat pagi kepada teman-teman dan Ibu Jatut selaku dosen pengampu mata kuliah sosiolinguistik. Perkenalkan saya Muhammad Faisal Ilham yang pada kesempatan kali ini akan memandu sebagai moderator pada materi pertemuan kuliah hari ini. Sebelum presentasi kami mulai, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu yang membawakan materi tentang masalah dan perencanaan bahasa. Uh, Anggota dari kelompok kami terdapat Dedi Satrio Wibowo 2021 500 537, Anissa Rizky Putri Bahrum 2021 21 500 390, dan Cindy Rizkika Hikmalia 2021 21 500 406, Muhammad Faisal Ilham 2021 21 500 412, dan Nur Anissa Lutfianti 2021 21 500 419, Muhammad Adilah Abadi 2021 21 500 420, dan Anna Mufida 2021 21 500 432. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai presentasi kali ini. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri materinya, yaitu masalah kebahasaan. Baiklah, untuk materi yang kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu masalah kebahasaan. Masalah kebahasaan ini dalam pandangan linguistik umum, kajian bahasa merupakan wilayah yang sangat luas cakupannya untuk dijadikan sebuah bahan penelitian. Apalagi jika dalam masyarakat bahasa yang jumlahnya sangat besar. Misalnya, diperkirakan bahwa di negara kita terdapat 300 bahasa. Di Afrika ada 200 bahasa Bantu, di Amerika Selatan ada 550 bahasa, demikian juga di Rusia ada 100 bahasa. Namun, di antara banyaknya bahasa tersebut juga menyimpan sebuah masalah. Kematian bahasa di dunia ini jauh lebih besar daripada kelahiran bahasa. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian bahasa-bahasa tersebut, perlu diupayakan suatu pemeliharaan bahasa. Sebelum menjaga kelestarian bahasa tersebut, perlu diupayakan sebuah pemeliharaan yang untuk membantu dari kasus menghilangnya suatu bahasa dikarenakan jumlah penutur suatu bahasa relatif kecil sehingga dapat musnah dalam satu atau dua generasi. Penyebab lain hilangnya suatu bahasa dikarenakan bahasa tersebut tidak mengenal tulisan. Oleh karenanya bahasa tersebut perlu direkam baik bentuk lisan maupun tulisan. Arus nasionalisme dan terbentuknya suatu negara kebangsaan yang baru menimbulkan aspirasi kepemilikan bahasa nasional sebagai lambang kesatuan bahasa yang dapat memupuk rasa kesetiaan politis. Suatu pemerintahan dapat berjalan dengan baik apabila ada bahasa resmi kenegaraan sebagai alat komunikasi. Komunikasi dapat berjalan dengan lancar apabila ada kesamaan bahasa di antara sesama penuturnya. Keberhasilan program pembangunan pemerintah tidak saja tergantung pada kekayaan alam sumber daya manusianya, taraf keterampilan rakyatnya, atau modal keuangan yang tersedia, tetapi juga ada kemungkinan terutama pada taraf pemahaman rakyat akan maksud pembangunan itu. Penentuan bahasa kebangsaan dan bahasa resmi kenegaraan juga menimbulkan sejumlah masalah kebahasaan lain. Jika bahasa nasional banyak ragam dialeknya, ragam mana yang harus digunakan untuk mengatasi sejumlah dialek tersebut? Ini merupakan tantangan yang harus diselesaikan permasalahannya. Secara garis besar, masalah bahasa dapat digolongkan dalam 3 kategori. Yaitu yang pertama, masalah yang berkenaan dengan kedudukan bahasa. Yang kedua, sandi bahasa. Yang ketiga, pemakaian bahasa oleh warga masyarakat. Keterlibatan ahli bahasa dalam kegiatan pemecahan masalah kebahasaan secara umum dapat dianggap sebagai usaha penerapan ilmu yang didorong oleh keprihatinannya profesionalnya untuk turut memecahkan serangkaian masalah manusia di bidang komunikasi. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih moderator. Di sini saya Dedi Satrio Wibowo akan membacakan perencanaan bahasa. Istilah perencanaan bahasa atau language planning semula digunakan oleh Haugen 1959 di dalam artikelnya. Ketika ia melakukan perencanaan bahasa terhadap bahasa Norwegia di dalam pesawat tersebut,
Haugen telah mendefinisikan perencanaan bahasa sebagai segala usaha yang dilakukan oleh lembaga tertentu untuk melestarikan atau menumbuh kembangkan bahasa dan melibatkan usaha pembinaan, pengaturan, dan pembakuan atas bahasa sasaran. Istilah perencanaan bahasa juga digunakan oleh J. Rubin PH Jemot 1971 untuk mengacu pada usaha suatu lembaga yang bertujuan untuk melaksanakan perubahan sandi-sandi bahasa atau penuturan bahasa atau kedua-duanya. J.A. Fishman 1968 juga menggunakan istilah perencanaan bahasa dan pembangunan bahasa untuk mengacu kepada langkah-langkah yang direncanakan dalam rangka mencari penyelesaian atas masalah-masalah kebahasaan yang pada umumnya dilaksanakan pada tingkat nasional. Selanjutnya, dalam praktiknya perencanaan bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua aspek. Sebagaimana konsep yang pernah disampaikan oleh J.V. Nestupny 1974, yaitu perencanaan status dan perencanaan bahan. Perencanaan status adalah perencanaan yang terkait dengan usaha peningkatan status bahasa Indonesia, misalnya pemberian status bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Setelah itu ditingkatkan lagi oleh statusnya sebagai bahasa pengantar pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa ilmu pengetahuan, bahkan sampai sebagai bahasa budaya bangsa Indonesia. Perencanaan bahan adalah perencanaan yang terkait dengan aktivitas penyusunan, ejaan, pembakuan, ucapan, pembentukan istilah, penyusunan tata bahasa, penyusunan kamus, dan sebagainya. Semua ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang pelaksanaan teknisnya diserahkan pada pusat pembinaan dan pengembangan bahasa dengan berbagai macam strategi dan kiatnya. Model perencanaan bahasa. Model perencanaan bahasa ini sebagian besar dikembangkan dari pengalaman mereka masing-masing ketika melaksanakan tugas perencanaan bahasa di suatu negara. Berikut ini dikemukakan 4 model perencanaan bahasa, yaitu model Haugen, Ferguson, Close, dan Karam yang diharapkan bisa mewakili dari berbagai model yang ada. Yang pertama, ada model Haugen pada tahun 1959. Berdasarkan pengalamannya di Norwegia, Haugen mengemukakan 4 tahapan dalam perencanaan bahasa, yaitu pemilihan, penyandian, pelaksanaan, dan peluasan. Pemilihan tahap ini melibatkan pemilihan suatu bahasa atau lebih atau norma yang akan dibina untuk tujuan tertentu. Lalu ada penyandian. Tahap ini melibatkan usaha-usaha yang terkait dengan pembakuan bahasa, misalnya penyusunan ejaan, pembentukan istilah, penyusunan tata bahasa, penyusunan ungkapan, dan sebagainya. Lalu ada pelaksanaan. Tahap ini melibatkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh petugas, baik lembaga maupun individu yang ditunjuk untuk menyebarkan informasi dan melakukan pembinaan terkait dengan norma-norma yang telah ditetapkan dan penyandian yang telah disusun. Lalu ada peluasan. Tahap ini berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan bahasa sasaran baik dari segi bentuk maupun fungsinya. Lalu ada model Ferguson pada tahun 1968. Ferguson mengemukakan bahwa dalam usaha perencanaan bahasa terdapat 3 komponen yang perlu diperhatikan, yaitu pengajadan, pembakuan, dan pemordenan. Pengajadan. Pengajadan adalah usaha agar bahasa sasaran mempunyai abjad atau sistem ejaan yang sempurna. Lalu ada pembakuan. Pembakuan adalah proses menjadikan satu dialek
atau bahasa sebagai bahasa yang baku dibanding dengan dialek-dialek lain lewat penggunanya dalam bidang ilmiah, pemerintahan, atau situasi resmi lainnya. Pemordenan. Pemodernan adalah suatu usaha-usaha pengembangan kosakata dan pembinaan bentuk-bentuk wacana tertentu, biasanya wacana ilmiah. Lalu ada model Clause pada tahun 1969. Ferguson mengemukakan bahwa dalam usaha perencanaan bahasa terdapat 3 komponen yang perlu diperhatikan, yaitu pengabjadan, pembakuan, dan pemodernan. Yang pertama, pengabjadan. Pengabjadan adalah usaha agar bahasa sasaran mempunyai abjad atau sistem ejaan yang sempurna. Lalu yang kedua ada pembakuan. Pembakuan adalah proses menjadikan satu dialek atau bahasa sebagai bahasa yang baku dibanding dengan dialek-dialek lain lewat penggunanya dalam bidang ilmiah, pemerintahan, atau situasi resmi lainnya. Pemordenan. Pemordenan adalah usaha-usaha pengembangan kosakata dan pembinaan bentuk-bentuk wacana tertentu, biasanya wacana ilmiah. Lalu ada model Karam pada tahun 1974. Karam berpendapat bahwa pelaksanaan perencanaan bahasa dilakukan pada tingkat nasional oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Di Indonesia, misalnya dilakukan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Lembaga ini akan melakukan 3 tugas, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Komponen penilaian menurut Karam sangat penting karena untuk mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan berhasil atau belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rizky Putri Barum. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan saya akan membahas tentang tokoh linguistik yang bernama Ferdinand de Saussure. Lahir di Jenewa pada tanggal 26 November 1857 dari keluarga Protestan Prancis yang bermigrasi dari daerah Lorraine ketika Perang Agama pada akhir abad ke-16. Sejak kecil, Saussure memang sudah tertarik dalam bidang bahasa. Pada tahun 1870, ia masuk Institut Martin di Paris. 2 tahun kemudian, ia menulis esai sur les languages yang ia persembahkan untuk ahli linguistik pujaan hatinya yakni Pitet. Pada tahun 1874, ia belajar fisika dan kimia di Universitas Jenewa. Namun, 18 bulan kemudian, ia mulai belajar bahasa Sanskerta di Berlin. Rupanya, Saussure semakin tertarik pada studi bahasa. Maka, pada tahun 1876 sampai 1878, ia belajar bahasa di Leipzig. Dan pada tahun 1878 sampai 1879 di Berlin. Ketika masih mahasiswa, ia telah membaca karya ahli linguistik Amerika, William Dwight Whitney, yang membahas tentang The Life and Growth of Language and Outline of Linguistic Science, tahun 1875. Buku ini sangat mempengaruhi teori linguistik di kemudian hari. Pada tahun 1878, Saussure menulis buku tentang catatan tentang sistem vokal purba dalam bahasa-bahasa Indo-Eropa. Pada tahun 1880, ia mendapat gelar doktor dari Universitas Leipzig. Dan pada tahun yang sama, ia berangkat ke Paris. Tahun 1881 menjadi dosen di salah satu universitas di Paris. Setelah lebih dari 10 tahun mengajar di Paris, ia dianugerahkan gelar profesor dalam bidang bahasa Sanskerta dan Indo-Eropa dari Universitas Jenewa. Berkat ketekunannya mendalami struktur dan filsafat bahasa, Saussure didaulat sebagai bapak strukturalis. Menurut beliau, prinsip dasar strukturalisme adalah bahwa alam semesta terjadi dari relasi forma dan bukan benda substansial.
Ada pula pemikiran-pemikiran Ferdinand. Yang pertama, telaah diakronis dan telaah sinkronis. Linguistik sinkronis adalah semua yang berhubungan dengan segi statis dalam ilmu, sedangkan linguistik diakronis adalah semua yang memiliki ciri evolusi. Pemikiran yang kedua, ada language dan parol. Language adalah bahasa konvensional, bahasa yang sesuai ejaan yang telah disempurnakan. Bahasa yang mengikuti tata aturan baku bahasa. Lebih jauh, Saussure mengatakan bahwa language merupakan keseluruhan kebiasaan atau kata yang diperoleh secara pasif yang diajarkan dalam masyarakat bahasa, yang memungkinkan para penutur saling memahami dalam menghasilkan unsur-unsur yang dipahami penutur dan masyarakat. Language bersenyawa dengan kehidupan masyarakat secara alami. Jadi, masyarakat merupakan pihak pelestari language. Parol adalah bahasa tuturan atau bahasa sehari-hari. Singkatnya, parol adalah keseluruhan dari apa yang diajarkan orang termasuk konstruksi-konstruksi individu yang muncul dari pilihan penutur dan pengucapan-pengucapan yang diperlukan untuk menghasilkan konstruksi ini berdasarkan pilihan bebas. Yang ketiga, ada signifian dan signifik. Strukturalisme Prancis tidak bisa dipisahkan dari semiologi Saussure. Bagi beliau, semiologi adalah ilmu pengetahuan umum tentang tanda, dan tanda tidak hanya sekedar kata, tetapi tanda mencakup kata dan konsep. Dengan kata lain, tanda adalah kombinasi antara konsep dan gambaran akustik. Misalnya, arbor artinya pohon adalah tanda bahasa, sedangkan pohon adalah konsep. Dan yang terakhir ada hubungan signematik dan hubungan paradigmatik. Setiap mata rantai dalam rangkaian wicara mengingatkan orang pada satuan bahasa lain. Dan karena satuan itu berbeda dari yang lain dalam bentuk dan makna, inilah yang disebut hubungan asosiatif atau paradigmatif. Hubungan asosiatif yang disebut in absentia karena butir-butir yang dihubungkan itu ada yang muncul, ada tidak dalam ajuran. Asosiatif bersifat psikis, bisa berbicara dengan diri sendiri tanpa mengamati bibir dan geraknya ketika seseorang berbicara. Sedangkan hubungan-hubungan signematis adalah hubungan di antara mata rantai dalam suatu rangkaian ujaran. Hubungan signematis disebut juga hubungan in paraensentia karena butir-butir yang dihubungkan itu ada bersama wicara. Dalam wacana, kata-kata bersatu demi kesinambungan. Hubungan yang didasari oleh sifat language yang linear, yang meniadakan kemungkinan untuk melafalkan dua unsur sekaligus. Sekian dari materi dari saya. Selanjutnya saya akan lanjutkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek perencanaan. Menurut pengamatan Ferguson tahun 1968, dalam hal perencanaan bahasa, aspek-aspek yang akan dilaksanakan sebagai tujuan perencanaan yaitu yang pertama ada pembakuan atau standarisasi, yang kedua modernisasi atau intelektualisasi, yang ketiga grafisasi atau tulisan dan ejaan. Bahasa-bahasa baru yang diserahi fungsi-fungsi kemasyarakatan yang baru akan memerlukan penggarapan-penggarapan tertentu agar bahasa itu dapat memenuhi fungsi kemasyarakatan yang diharapkan oleh bahasa itu. Tentunya salah satu yang diperlukan ialah pembakuan atau standarisasi. Tujuannya agar ada kesamaan penggunaan oleh semua pemakai bahasa tersebut, yang diawali oleh pembakuan ejaan, yaitu cara penulisan kata-kata dan kalimat-kalimat dari bahasa itu supaya ada pengertian yang cukup tinggi dari pemakainya.
Langkah berikutnya adalah penyebarannya. Yang dimaksud penyebaran yaitu mengumumkan dan membuat orang untuk memakai dan mempelajarinya. Hal ini bisa dilakukan secara formal melalui sekolah dan buku serta secara informal melalui media massa seperti koran, majalah, dan sebagainya. Setelah diawali pembakuan ejaan, pembakuan berikutnya adalah pembakuan istilah. Kemudian pembakuan berikutnya adalah tata bahasa. Selanjutnya, masalah perencanaan bahasa. Adapun jenis masalah atau kendala yang sering timbul dalam perencanaan bahasa antara lain, yang pertama, dari segi bahasa. Terlihat bahwa pembakuan ejaan, kosakata, dan istilah serta tata bahasa yang selama ini agaknya masih mengandung kelemahan sebagai bahasa baku, terutama masalah relevansinya dengan kebutuhan warga masyarakat Indonesia dan kebutuhan pembangunan. Yang kedua, dari segi warga pemakai bahasa Indonesia. Sikap sebagai warga Indonesia yang bangga menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, tetapi kurang bangga menggunakan bahasa Indonesia merupakan kelemahan dalam pengimplementasikan hasil-hasil pembakuan bahasa Indonesia selama ini. Yang ketiga, dari segi pelaksana. Status dan wibawa pusat pembinaan dan pengembangan bahasa hingga sekarang masih mengandung berbagai kelemahan sebagai pusat nasional pembinaan dan pengembangan bahasa di Indonesia pada umumnya dan pembakuan bahasa Indonesia pada khususnya, terutama dalam masalah pemerataan kegiatan dan hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa, serta dalam hal pengolahan tenaga dan sumber daya lain. Dan yang keempat, dari segi proses perencanaan bahasa. Proses perencanaan pembakuan bahasa Indonesia agaknya masih mengandung kelemahan dalam hal pengawasan dan penilaian serta pengukuhan. Hambatan perencanaan bahasa. Suatu rencana pasti akan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan boleh saja terjadi ketika perencanaan sedang disusun, bahkan ketika suatu rencana sedang dilaksanakan. Hambatan-hambatan itu meliputi pemegang tampuk kebijakan, sikap penutur bahasa, dana, ketenagaan. Kadang rencana yang telah disusun mendapat hambatan dari pemegang tampuk kebijakan pada masalah yang berbeda. Maksudnya, pemegang tampuk kebijakan yang bukan berurusan dengan persoalan kebahasaan. Misalnya di Indonesia, lembaga yang diserahi tugas untuk menentukan garis kebijakan kebahasaan adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Sikap penutur bahasa sangat menentukan kebijakan bahasa. Sebab, apapun yang ditetapkan oleh para ahli, apapun yang ditentukan oleh departemen, penutur bahasalah yang akhirnya menentukan. Penutur bahasalah yang mempergunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, sikap penutur bahasa harus diubah dari sikap negatif ke sikap positif. Sikap negatif misalnya tercermin dari sikap tidak mau tahu tentang garis kebijakan yang sedang dijalankan. Dan sikap negatifnya tercermin pula dari ucapan bahwa persoalan kebahasaan hanya tanggung jawab pemerintah dan ahli bahasa. Sikap-sikap seperti ini sangat menghambat perencanaan dan kebijakan bahasa. Suatu rencana juga memerlukan dana dan fasilitas. Tanpa dana tak terlalu banyak yang dapat dibuat. Perlu diingatkan, tanpa dana pun masih ada yang dapat dibuat. Dana boleh saja berasal dari pemerintah, tetapi boleh juga dari perseorangan, yayasan, dan sebagainya. Hanya yang perlu dipersoalkan ialah pemanfaatkan dana yang disediakan. Akhirnya kesulitan yang didapati dalam pelaksanaan perencanaan bahasa ialah faktor ketenagaan. Tenaga yang terlatih menangani persoalan kebahasaan baik dari segi kuantitas maupun kualitas sangat kurang mengingatkan bahasa yang ditangani terlalu banyak. Penanganan ketenagaan menyangkut pula keamanan dan kesejahteraan tenaga-tenaga tersebut agar dapat melaksanakan tugas pengabdiannya dengan baik. Banyak tenaga yang mempunyai profesi dalam kebahasaan, tetapi tidak tertarik dalam persoalan kebahasaan karena keamanan dan kesejahteraan mereka tidak terjamin. Untuk itu, masalah ketenagaan kebahasaan harus dikaitkan dengan persoalan keamanan dan kesejahteraan mereka. Baik, materi selanjutnya yaitu evaluasi perencanaan bahasa. Dalam tulisan yang berjudul Evaluation
in Language Planning dalam Vishan 1972, Joan Rubin menyatakan bahwa perencanaan bahasa merupakan suatu kegiatan yang berlangsung secara berkesinambungan sebab bahasa yang dijadikan objeknya selalu berubah dan berkembang sejalan dengan perubahan dan kemajuan masyarakat pemakaiannya. Oleh karena itu, program perencanaan bahasa juga senantiasa berubah baik dalam hal penentuan sasaran maupun alternatif strategi implementasinya. Sehubung dengan hal ini, Rubin menyarankan agar penilaian terhadap program perencanaan bahasa dilihat sebagai proses yang berkesinambungan. Selanjutnya, Rubin mengajukan pendapat mengenai teknik penilaian yang dibagi atas beberapa tahap. Tahap pertama adalah pengumpulan data. Dalam hal ini, penilaian dapat membantu pihak perencanaan mengidentifikasi bila ada masalah yang dihadapi. Tahap kedua adalah perencanaan. Dalam hal ini, penilaian yang membantu penyusunan dan perumusan sasaran, strategi, dan hasil yang harus dicapai. Di samping itu, pihak penilai dapat ikut merumuskan kriteria yang dapat membandingkan pengaruh serta akibat dari berbagai sasaran dan strategi yang dipilih. Kriteria ini pula yang nantinya akan berguna untuk menentukan urutan prioritas sasaran dan strategi yang dipilih. Tahapan yang ketiga ada implementasi. Dalam tahapan ini, data pemonitoran dikumpulkan untuk membandingkan hasil akhir yang nyata dengan hasil akhir yang diramalkan sebelumnya. Dan tahap yang keempat adalah pengelolaan dan balikan. Dalam tahap ini, seseorang penilai dapat membantu perencanaan bahasa dan merumuskan tolak ukur untuk menilai berhasil tidaknya usaha itu. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dan pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kami menutup presentasi pada hari ini, kami akan membacakan kesimpulan dari materi yang kami sampaikan, yaitu dalam kasus bahasa di dunia ini jauh lebih besar daripada kelahiran bahasa. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian bahasa tersebut, perlu diupayakan suatu pemberian bahasa sebelum bahasa tersebut hilang dari permukaan bumi. Kasus menghilangnya suatu bahasa dikarenakan jumlah penutur suatu bahasa relatif kecil, sehingga kematian dapat musnah dalam 1 atau 2 generasi. Penyebab lain hilangnya suatu bahasa dikarenakan bahasa tersebut tidak mengenal tulisan. Oleh karenanya bahasa tersebut perlu direkam baik bentuk lisan maupun tulisannya. Perencanaan bahasa adalah usaha untuk membimbing perkembangan bahasa ke arah yang diinginkan oleh para perencana. Perencanaan tersebut tidak semata-mata untuk meramalkan masa depan berdasarkan apa yang diketahui dari masa lampau, tetapi perencanaan tersebut merupakan usaha terencana untuk mempengaruhi masa depan. Beberapa rancangan alternatif untuk perlakuan masalah kebahasaan meliputi garis kehaluan kebahasaan yang berkenaan dengan penentuan kedudukan bahasa dan fungsi sosiolinguistiknya. Perkembangan bahasa meliputi sandi bahasa, pembinaan bahasa untuk meningkatkan jumlah pemakai bahasa, lalu mutu bahasa melalui penyebaran hasil pembakuan dan penyuluhan serta pembimbingan. Cakupan perencanaan bahasa yang diterapkan pada ancangan pembinaan dan pengembangan bahasa. Baiklah, itu kesimpulan dari kelompok kami. Cukup sekian dan terima kasih. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari kelompok kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.